Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah ta'ala di kesempatan ini kita lanjutkan sedikit dari pelajaran kita tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu yang kita ambil dari kitab Miftah Daris Sa'adah wa Mansyur Wilayati Ahlil Ilmi wal Iradah. Kita masih pada sisi yang ke-47 yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masih dalam hadis Abu Darda radhiyallahu ta'ala an yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala dalam sisi yang ke-47 ini. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu mautul alim musibatun la tujbar wa sulmatun la tusad wa najmun tumisa wa mautu qabilatin aisar min mauti alimin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang kita bacakan, mautul alim musibatun la tujbar, meninggalnya seorang yang berilmu itu adalah musibah yang tidak bisa terobati, tidak bisa ditolak. Wa sulmatun la tusad, sulman itu suatu yang retak, suatu yang pecah, yang tidak bisa lagi ditambal, ditutupi. Ini kematian seorang yang berilmu. Wa najmun, dan dia itu bintang yang tumis, yang gugur, jatuh. Wa mautu qabilatin, dan meninggalnya sebuah qabilah. Qabilah penduduk. Aisar, itu lebih ringan min mauti alim, dari meninggalnya seorang yang berilmu. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, lamma kana solahul wujudi bil ulama walaulahum kana an-nasu kal bahaim bal aswa'u halan, kana mautul alimi
musibatun la yajbiruha illa khalafa ghairuhu lahu. Tatkala kebaikan apa yang ada ini, kebaikan alam semesta, itu bil ulama, dengan adanya ulama, dengan adanya orang yang berilmu. Dan seandainya tidak ada mereka, seandainya tidak ada orang yang berilmu, kana nas, maka manusia akan menjadi kalbahaim, seperti binatang, seperti binatang keadaannya, bahkan lebih jelek keadaannya dari binatang. Itu seandainya tidak ada orang yang berilmu. Maka tatkala kebaikan apa yang ada ini karena adanya ulama, maka kana mautul alim, maka meninggalnya seorang yang berilmu itu adalah musibah, bencana besar yang tidak bisa tertutupi. Tidak ada yang bisa menutupinya, mengobati musibah itu, kecuali ada orang yang berilmu selainnya setelahnya, yang menggantikannya. Ini pentingnya orang-orang yang berilmu di dalam kehidupan. Wa aidan, dan juga fa innal ulama humul ladina yasusuna al ibada wal bilada wal mamalik, fa mautuhum fasadun linidhamil alam. Walihada la yazalullahu yaghrisu fi hadad din minhum khalifan an salafin yahfadu bihim dinahu wa kitabahu wa ibadahu. Walihada la yazalullahu yaghrisu fi hadad din minhum khalafan an salafin yahfadu bihim dinahu wa kitabahu wa ibadahu. Dan juga kenapa meninggalnya ulama itu sebuah musibah yang besar. Bahkan ketika satu penduduk negeri meninggal itu lebih ringan, lebih kecil pengaruhnya dibandingkan ketika seorang ulama yang meninggal. Karena ulama, orang-orang yang berilmu, merekalah yang membimbing hamba, yang memimpin, mengatur hamba, wal bilad, negeri, wal mamalik, dan juga para pemimpin, para penguasa. Ulama yang mengarahkan, orang-orang yang berilmu, yang mengarahkan manusia, yang membimbing mereka, termasuk penguasa. Penguasa itu keadaannya akan semakin baik ketika di sekitarnya yang menjadi orang-orang yang bersamanya adalah orang-orang yang berilmu. Karena orang-orang yang berilmu lah yang akan memberikan masukan-masukan, arahan-arahan kepada penguasa, arahan-arahan yang baik, arahan-arahan yang bermanfaat untuk manusia secara umum. Famautuhum, maka meninggalnya orang yang berilmu,
itu fasadun linidhamil alam, itu kerusakan terhadap aturan alam semesta, perjalanan alam ini. Walihada, karena itulah la yazalullah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memunculkan dalam agama ini, menumbuhkan di dalam agama ini minhum, dari mereka, dari orang-orang yang berilmu, pengganti yang baik dari pendahulunya. Yahfadhu bihim, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga bihim, dengan para ulama, dinahu, agamanya, wa kitabahu, kitabnya, wa ibadahu, dan hamba-hambanya. Ini pentingnya orang-orang yang berilmu, punya pengaruh yang sangat besar dalam kebaikan alam semesta ini. Sehingga Nabi mengatakan, ketika ada seorang yang berilmu yang meninggal, itu musibah yang sangat besar. Akan tetapi meninggalnya seorang yang berilmu tidak akan dirasakan sebagai sebuah musibah, kecuali bagi orang-orang yang mempelajari ilmu. Kalau orang yang tidak belajar, bagaimanapun tingginya keilmuan seorang itu, ketika meninggal, kalau dia tidak belajar, dia tidak merasakannya bahwa itu adalah sebuah musibah. Tapi orang yang berilmu, yang paham tentang hakikat ilmu, bagaimana kedudukan orang yang berilmu, akan terasa dalam kehidupannya bahwa itu adalah sebuah musibah, bencana yang sangat besar. Apalagi kalau belum nampak, belum terlihat siapa yang akan menggantikan ulama ini. Wa ta'ammal idza kana fil wujudi rajulun qad faqal alamu wa ta'ammal idza kana fil wujudi rajulun qad faqal alama fil ghani atau fil ghina wal karam wa hajatuhum ila ma indahu syadidah wa huwa muhsinun ilaihim bi kulli mumkin summa mata wa anqata'at anhum tilkal maddah fa mautul alim a'dhamu musibah min mauti mithli hadha bi katsir. Maka perhatikan, beliau memberikan contoh, gambaran. Apabila di sekitar kita, fil wujud, di alam ini, ada seorang lelaki yang kekayaannya dan kebaikannya sudah memenuhi alam semesta. Faqa itu memenuhi. Jadi kebaikan, dia sangat kaya dan sangat dermawan kepada orang di sekelilingnya, di sekitarnya. Wa hajatuhum ila ma indahu syadidah, dan kebutuhan manusia terhadap apa yang di sisi orang tersebut itu sangat besar. Jadi seakan-akan penduduk negeri itu tergantung kepadanya. Wa huwa muhsinun ilaihim bikulli mumkin, dan orang ini, laki-laki ini sangat baik kepada mereka selama memungkinkan. Jadi orang yang sangat baik, orang kaya, orang dermawan, suka memberi. Orang-orang di sekitarnya, di negerinya sangat butuh kepadanya. Setiap ada kebutuhannya datang kepadanya, diberi. Ada hajatnya dibantu, ditolong, dan yang selainnya. Summa mata wa anqata'at anhum tilkal maddah.
Kemudian orang ini meninggal dan terputuslah dari manusia di sekitarnya hal ini, keadaan ini. Tidak ada lagi tempatnya untuk minta hajat, minta pertolongan, minta bantuan ketika mereka butuh, karena orang tadi sudah meninggal. Apa yang terasa? Apa yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya? Betul-betul kehilangan, betul-betul mereka menganggap bahwa ini adalah musibah yang sangat besar. Orang yang dulunya senantiasa membantu, memberikan pertolongan, meninggal, baru tidak ada yang meneruskan sifatnya. Mungkin ahli warisnya tidak sama dengannya, maka akan terasa orang di sekitarnya musibah tersebut, merasa kehilangan. Famautul alim, maka meninggalnya seorang yang berilmu, a'adhamu musibah, itu lebih besar lagi musibahnya dibandingkan meninggalnya orang yang seperti ini keadaannya. A'adhamu musibah bikatsir, itu lebih besar musibahnya kalau orang yang berilmu yang meninggal. Tetapi perhatikan permisalan yang diberikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Orang di sekitarnya banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan dari orang yang berilmu tersebut, orang yang kaya tersebut. Maka mereka yang merasa kehilangan, maka demikianlah orang-orang yang berilmu, yang merasakan musibah itu, yang merasakan kehilangan, adalah orang yang senantiasa mengambil ilmu darinya. Orang yang mempelajari ilmu, yang merasakannya, merasakan kehilangan tersebut. Wa mithlu hadha yamutu bi mautihi umamun wa khala'iq. Dan semisal ini meninggallah banyak umat dan khalaik karena kematiannya, sebagaimana kamakil, sebagaimana dikatakan ta'allam marriziyatu faqdu malin wala syatin tamutu wala ba'ir walakinnar raziyah faqdu hurrin yamutu bimautihi basyarun katsir. Ketahuilah, bukanlah musibah itu, mudah-mudahan demikian maknanya, bukanlah musibah itu, ar-riziyah itu musibah, hilangnya harta, atau syatin tamutu, atau kambing yang meninggal, atau onta yang meninggal. Artinya orang yang beternak onta, orang yang beternak kambing, bukanlah musibah ketika hartanya hilang atau meninggal ontanya, meninggal kambingnya. Akan tetapi yang namanya musibah adalah faqdu hurrin yamut, faqdu hurrin yamutu bimautihi basyarun katsir, hilangnya seorang yang merdeka, yang baik, memiliki sifat-sifat yang mulia, dia hilang. Dengan hilangnya dia akan meninggal basyarun katsir, orang banyak. Itu yang namanya musibah. Kalau tadi yang pertama, kalau harta yang hilang, kambing mati, onta, itu kembali hanya kepada pemiliknya. Tapi kalau ulama yang meninggal, itu yang merasakannya manusia yang banyak di sekelilingnya.
Kemudian juga ini syair yang setelahnya saya tidak terlalu paham maknanya. Al-muhim, dari keterangan ini memberikan penjelasan kepada kita begitu besar kedudukan ulama di dalam kehidupan ini, sehingga seorang yang paham tentang hal ini itu akan senantiasa memanfaatkan segala hal yang dimilikinya untuk mengambil faidah, mengambil manfaat dari orang-orang yang berilmu di sekelilingnya. Kapan dia jumpai seorang yang berilmu, maka dia berusaha mengambil manfaat faidah darinya. Orang-orang yang berilmu, ulama itu manusia yang sangat langka, yang bisa dihitung jari jumlah mereka, yang betul-betul ulama yang rabbani, itu sangat terbatas jumlahnya dibandingkan dengan penduduk yang ada di alam semesta ini, termasuk di negeri kita, di Indonesia misalnya. Jumlah mereka sangat terbatas, sehingga ketika mereka hadir memberikan ilmu, maka manfaatkanlah dengan baik kesempatan tersebut. Manfaatkan dengan baik kesempatan tersebut sebelum mereka hilang, sebelum mereka pergi. Kalau ilmu-ilmu yang lainnya itu banyak, kalau ilmu-ilmu dunia itu di mana-mana bisa kita dapatkan, tapi namanya ilmu agama itu terbatas. Tidak di setiap tempat kita bisa mendapatkannya, kita bisa menjumpainya. Karena itu, manfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk terus-menerus bersemangat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling pertama, yang paling penting, kita harus mempelajari Al-Quran, mempelajari bacaannya, menghafalnya, mempelajari maknanya, mempelajari kandungannya, kemudian mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sirah, perjalanan hidup, akhlak sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan-ucapan mereka. Karena itulah ilmu yang sebenarnya, yang bisa memperbaiki keadaan kita di dunia, di alam barzakh, sampai nanti di hari kemudian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat, dan di sini selesai sisi yang ke-47 yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala tentang bagaimana tingginya kedudukan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Namun sebelum kita tutup, saya ingatkan kembali diri saya dan untuk kita semua, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus dipelajari. Kalau kita ingin menjadi orang yang berilmu, kita harus belajar. Kalau kita ingin menjadi orang yang faqih, kita harus at-tafaqquh fid din, betul-betul mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya harus diusahakan. Di samping himmah, cita-cita yang tinggi, dibarengi dengan usaha yang besar, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala
kita akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.